Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Setiawati dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 19. Saya akan membacakan cerita saya yang berjudul Tidak Hanya Kita Tetapi Semua. Sudah 1 tahun lamanya virus ini meresahkan semua masyarakat di bumi ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun berlalu dengan keadaan seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Semua orang menjalani hidup dengan tanda tanya besar di hatinya. Berapa lama lagi kita harus menjalani semua ini? Sedih, bosan, dan menyerah. Hal itu terus berdatangan setiap hari di kepala kita. Tanpa sadar kita sudah cukup jauh berjalan dengan keadaan seperti ini. Sampai muncul kebiasaan baru yang awalnya terasa berat, namun kini telah menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan. Kebiasaan memakai masker saat di luar rumah, menjaga jarak antar sesama, dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun. Dulu tidak ada kebiasaan seperti itu. Bahkan saat makan pun kita langsung melahap makanan tersebut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Meskipun keadaan ini menyesakkan bagi kita, tetapi membawa banyak manfaat yang diberikan seperti menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sehat. Oh iya, kenalkan, aku Lilis Setiawati yang biasa dipanggil Lilis. Aku dan kita semua adalah manusia biasa yang ingin kembali normal dan ikut berjuang dalam memerangi virus corona. Sudah 1 tahun lebih sekolah diliburkan dan semua aktivitas belajar dilakukan di rumah. Jujur saja, saat diumumkan bahwa sekolah diliburkan, aku merasa senang karena aku bisa berdiam diri di rumah, rebahan, dan bermain bersama teman-teman. Namun itu hanyalah khayalanku sendiri. Semenjak pemerintah menerapkan program social distancing dan stay at home, semua berubah seakan-akan aku merasa dikurung di dalam rumahku sendiri. Belajar dari rumah menjadi solusi pelaksanaan pendidikan di tengah pandemi virus corona. Namun sangat disayangkan, pemerintah lupa dengan kondisi masyarakatnya sendiri, karena tidak semua golongan masyarakat dapat menjangkau akses internet untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh tidak bisa dikatakan efektif untuk menggantikan pembelajaran yang biasa dilakukan sekolah. Banyak kendala untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti jaringan yang tidak stabil dan kendala masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki handphone. Meskipun mereka memiliki handphone, tidak setiap bulan mereka dapat membeli kuota internet. Ada beberapa siswa yang terpaksa tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan dana untuk membeli paket internet. Masyarakat mengeluh karena pendapatan mereka mengalami penurunan akibat pandemi ini. Keadaan keluargaku juga jauh berubah. Semua keinginan untuk membeli ini itu harus tertunda karena pendapatan menurun drastis dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu pun tidak semua kebutuhan pokok terpenuhi. Pembayaran SPP sekolahku sering tertunda karena berkurangnya pendapatan ayahku. Bahkan saat pelaksanaan ulangan akhir semester atau UAS, aku harus datang ke sekolah yang seharusnya dilakukan secara online di rumah masing-masing. Aku sempat memiliki pemikiran untuk berhenti dari semua ini. Rasanya sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan kehidupan seperti ini. Tapi aku diingatkan kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa tidak hanya aku, tidak hanya kita yang sesak akan keadaan ini. Semua orang pun merasakan hal yang sama. Semua orang menginginkan pandemi ini cepat usai dan aktivitas seperti semula. Masalahnya, tidak hanya itu saja, ada banyak masalah lain yang terjadi karena pandemi ini. Ada banyak rencana dan kegiatan yang terpaksa dibatalkan. Kekecewaan bergema di mana-mana. Semuanya mengutuk keberadaan virus ini, mengutuk untuk tidak lagi berada di bumi ini, mengutuk untuk musnah dan tidak datang menghantui kembali. Kemarin minggu aku dan pamanku berolahraga ke Tugu Pahlawan. Aku tidak mengira akan seramai itu. Banyak sekali warga yang berolahraga atau hanya untuk berfotoria. Banyak juga pedagang makanan maupun pedagang mainan di ruas kanan jalan Tugu Pahlawan. Tidak ada lagi social distancing pada saat itu. Semua orang seakan lupa bahwa virus ini masih ada. Aku dan pamanku memilih untuk istirahat sebentar di ruas kiri jalan yang sepi orang. Tidak lama, mobil Satpol PP bersama gabungan TNI dan Polri datang membunyikan sirene dengan sangat keras. Semua warga dan pedagang berhamburan. Sebagian pedagang ada yang menyeberang jalan pindah ke ruas kiri jalan. Para pedagang itu berkumpul
membicarakan kapan ini berakhir. Terlihat dari wajah mereka yang lelah menghadapi semua ini. Kemudian, Bapak petugas kebersihan kota datang mencairkan suasana. Beliau membuat lawakan agar teman-temannya tidak terlalu memikirkan masalah ini. Aku percaya badai akan segera berlalu. Semua ini akan segera berakhir. Nikmati waktu bersama keluarga selagi masih berada di rumah saja. Karena belum tentu hal ini akan terjadi lagi di hari esok. Percayalah, tidak semuanya buruk. Kesulitan ini tidak hanya milik kita, tapi milik kita semua. Lakukan sesuatu yang membuatmu bahagia dan jauh dari kebosanan. Jangan mengeluh dan overthinking, karena itu hanya akan membuatmu semakin terpuruk oleh keadaan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.